Bu, menunggu Kasifa yang 10 menit lagi datang ya Bu. Ya. Kenapa Ibu kaget nih? Kok Kasifa diundang? Ya, ada sedikit ceritanya. Kasifa satu hari minta guru dari saya. Tante dia manggil saya sama tante, ya. Di antara seluruh ustazah yang dipanggil tante saya doang. Dianggap saya anak mamahnya. Tante tolong cariin si Pak Guru. Nah saya cariin dua yang baru datang dari Al-Aqaf, dari Yaman. Ustaz Bilal, satu lagi Ustaz Irfan. Ya. Ustaz Irfan kalau ketemu orangnya udah takut duluan. Kami nggak biasa ngajarin perempuan, masya Allah. Ya, lain kalau ngaji Bu. Dia Ustaz Irfan 7 tahun di Yaman, anak dari Bibinda ya Hajah Sibziah, amin. Ya, ntar lagi haji mudah-mudahan. Jadi akhirnya Ustaz Bilal ya, Bilal juga hampir 2 tahun Bu, udah mau 2 kitab. Doain Kasifa. Ya, dia jam 10 belajar sama Ustaz Bilal, pagi dia kursus bahasa Arab, siangnya dia belajar tafsir, ya, tafsir Quran. Jadi Kasifa itu tiap hari belajar tetap Bu. Makanya mau ngambil gelar doktor yang kedua kali ini. Satu dokter di UNJ kemarin ya 4 tahun lalu saya orang luar yang diajak menemani dia dalam sidang terbuka. Kemudian saya dengan Ustaz Abdul Manubrahan orang luar yang diundang selain keluarga. Besok dia mau disertasi lagi gelar doktor dakwah, bidang dakwah. Doain Ibu ya, yang satunya kakaknya dia baru selesai disertasi doktornya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mau kuliah di Asafiyah dipermudah ya. Sebentar lagi juga Ustaz Bilal ya, Ustaz Bilal Mudori akan menyelesaikan MA-nya ya, Master, S2-nya, kemudian akan meneruskan S3-nya di Universitas Asafiyah. Doain Bu ya, masih muda nih seumur anak saya, satu sekolah dengan Nurul untuk SD ya. Kita baca satu sholawat yang udah masyhur sama-sama ya Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nurul mana Nurul? Nurul bantu. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallim ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallim ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallim ya Rabbi sallimna ya Rabbi
Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, tadi sewaktu alhamdulillah guru tetap kita datang, Dr. Ahmad Latifah Habibie MA, putra guru kita almarhum Kiai Haji Husni Mahdudi. Ya. Baik hadirin sekalian jamaah, saya kalau untuk ibu aku dah, aku itu kayak kali-kali ibu kering. Bu, dulu ada orang, dulu ada orang nggak? Ada, sekarang ada. Kita dengarkan sebutan dari ketua panitia atau ketua majelis ilmi, ya, guru kita Ustaz Hilal Kudus Mersi yang tadi dibilang lagi beresin kuliah S2-nya ya. Dia kuliahnya tempat saya, Bu. Kalau saya udah duluan, sekarang dia nyusul. Alhamdulillah dia tadi selesai nih, ya. Kalau saya kan SPDI, orang ngatain SPDI siapa punya 2 istri kan gitu. Orang yang bilang saja Ustaznya biasa aja kelihatannya, ya. Tambahan saya sekarang panggil sama Pak Yoyo. akan menyelesaikan S2-nya yaitu program manajemen manajemen pendidikan. Kepada Ustaz Hilal untuk menyampaikan sambutan ya bersama ketua majelis muslim ini dipersilakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمت إنك أنت العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أحبائي الكرام, yang sama-sama kita hormati, antaranya yang barusan telah memimpin doa khatmul Quran dan doa wahbah, yaitu Al-Habib bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Kemudian penceramah kita yang baru, yang belum saja hadir, di antaranya Abu Kiai Haji Munawwir Asli MA. Kemudian Al-Ustazah Hajah
Syifa Fauzia MArt. Kemudian diantaranya hadir guru tetap Majelis Ta'lim Ummahat Sirrul Ilmi Sabtu ke-3 dengan kajian kitab Qami'ut Tughyan, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Levi Fakhrul Afifi MA. Kemudian yang sama-sama kita hormati diantaranya para ustadzat, lebih khusus Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajjah Marhumah Eskom MKOI. Kemudian ada Al-Ustadzah Hajjah Ummi Kalsum. Ini saya pakai contekan karena belum tahu. Mohon maaf. Kemudian ada Al-Ustadzah Dahlia. Kemudian ada Al-Ustadzah Rahmah Rauf. Kemudian ada Al-Ustadzah Uminana, Al-Ustadzah Hajjah Harkati, Al-Ustadzah Rashidah Rauf, Al-Ustadzah Hajjah Ratna. Di sini biasanya orang kenalnya Ustadzah Hajjah Ratna Saifuddin, ya, atau biasanya disebut Ustadzah Hajjah Ratna Mansur, ya. Ini jatuhnya, kalau ini jatuhnya sih sebenarnya suku kita, tapi kita kayak lebih muda. Ya. Kemudian yang tidak sudah sih Pak, ahlan wa sahlan kepada penceramah kita Ustadzah Dr. Hajjah Syifa Fauzia. Ahlan wa sahlan ya. Kemudian yang saya tidak lupa, pembina Yayasan Yatim Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi Al-Walid Abuya Al-Haj Aminullah bin Al-Muhajjar Abbas, segenap keluarga besar daripada keluarga besar Haji Muhajjar dan Haji Abbas. Kemudian yang tidak saya lupa, para panitia, para jamaah Majelis Ta'lim Ummahat Sirrul Ilmi setiap hari Sabtu pertama atau ketiga. Kemudian yang saya tidak lupakan, para jamaah dari beberapa Majelis Ta'lim Ummahat di sekitar Menteng Dalam maupun yang ada di luar Menteng Dalam. Dan yang mohon maaf bagi ustadzah yang Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dengan iringan doa semoga hadirnya guru-guru kita pada pagi hari ini menyebabkan turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terlepas dari tempat ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di dalam bulan Ramadan iman Islam kita tekad kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Jamaah ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling utama mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadiran Al-Maula Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmat kasih sayangnya terhadap hambanya. Kita sebagai hamba, sebagai makhluknya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih khususnya setiap hari kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, agar senantiasa kita selalu bermunajat khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala amal ibadah kita khususnya di bulan Sya'ban ini, di mana bulan Sya'ban ialah bulan diangkatnya atau dilaporkan amalan-amalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah
Semoga kita senantiasa tergolong umatnya yang selalu mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibba'il kiram, jamaah ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 2017 yang lalu Al-Fakir sebelum beranjak ke kota Hadramaut, dan sebelumnya yang sudah mendahului Al-Fakir yaitu Al-Ustadz Irfan Syauqi, ya, dari 2000 kurang lebih 2014, ketika waktu itu sudah di Aden sebelum adanya peperangan. Ketika 2014 di Aden peperangan, beliau dipulangkan melalui jalur laut yang sampai nyasar ke negara Singapura beserta gurunya. Alhamdulillah beliau selamat. 2015 sampai Indonesia, kemudian 2016 lagi balik ke Hadramaut, dan Al-Fakir nyusul 2017. Tadinya mohon maaf Al-Fakir tidak ada kepikiran ke Hadramaut, tadi kepikirannya ke India. India katanya, babe mau ngapain lu ke India katanya, mau jadi artis katanya. Habis itu alhamdulillah ala kulli hal, beberapa referensi daripada guru, kemudian channel daripada guru, Al-Fakir bisa disambangkan, bisa disampaikan ke kota Hadramaut yang belum tentu setiap seseorang diizinkan untuk menginjakkan daripada kota Hadramaut tersebut. Jujur, Abah Al-Fakir 2022 ketika waktu itu ingin berangkat sama Al-Habib Hud, Abah udah siap, segala material, segala moral sudah siap, akan tetapi Allah tidak merencanakan hal tersebut. Habib Hud bin Muhammad bin Bagil Atas yang tadi memimpin doa khatmul Quran jatuh sakit yang tidak bisa berangkat ke kota Hadramaut. Akhirnya Abah gagal. Jadi alhamdulillah summa alhamdulillah, di Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi minta hadus ni'mah dari beberapa guru juga. Di sini ialah Dr. Kiai Ahmad Devi Fakhrul Afifi yang mengajar pada hari Sabtu ketiga, dan Al-Fakir tahadduts bin ni'mah mengajar di Sabtu pertama dengan kitab Kasyifatus Saja atau Safinatun Najah. Kemudian di Sabtu kedua dan Sabtu keempat ialah pengajian daripada remaja, khususnya untuk anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim di sini bukan sekedar disantunkan, akan tetapi Sabtu kedua dan Sabtu keempat mereka pun juga ngaji. Jadi bukan sekedar zahirnya saja, akan tetapi batinnya kita obati, seperti itu. Kemudian 2017 Al-Fakir berangkat. Sirrul Ilmi dibentuk sekitar 2019 tanggal 10 November bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Yang menamakan Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi ini ialah cucu daripada pengarang kitab Maulid Simtud Dhalal, yaitu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, yaitu cucunya Al-Munsif Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Al-Imam Ali bin Mufti Makkah Mukarramah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi sanad daripada Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi ini menyambung ke kota Hadramaut. Ketika waktu itu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani ketika mengisi di hari Selasa subuh, beliau ketika mengisi daripada tawakufan Abdullah Bausaudan, beliau mengatakan, Bu, bahwasanya Sirrul Ilmi ini sesuai arti dan namanya. Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi artinya apa sih? Rahasia ilmu di situ. Kalau misalkan ibu sudah ketahui rahasia ilmu. Dan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani beliau mengatakan demikian. Bukan rahasia ilmu saja, akan tetapi Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi tempatnya juga sir tertutup, ada di dalam orang yang belum banyak ketahui. Makanya kalau misalkan lewat depan nih nggak tahu di dalam ada Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi, karena pada hakikatnya itu serupa dengan namanya, sir, yaitu berada di dalam atau berrahasia. Maka dari itu ketika saya pulang dari Hadramaut 2023 selesai menyelesaikan studi S1 di Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun,
Al-Fakir meneruskan daripada kiprah Walid Al-Haj Aminullah agar Majelis Taklim Sirrul Ilmi berkiprah khususnya di Menteng Dalam, lebih umumnya di luar Menteng Dalam. Al-Fakir mengajak, berharap kepada ibu-ibu, apabila selang waktu di hari Sabtu atau tidak ada acara, mari sama-sama kita hadiri di tempat yang rahasia ini. Semoga kita mendapatkan sesuatu daripada rahasia tersebut. Maka penamaan yang dinamakan oleh Al-Habib Ali ini sesuai dengan tempatnya yang sangat amat terpencil. Maka tidak salah beliau menamakan Sirrul Ilmi karena dengan tempatnya yang sangat sir atau tertutup. Maka dari itu di Sabtu pertama ada pengajian Safinatun Najah. Begitupun di Sabtu ketiga ada pengajian kitab Qami'ut Tughyan. Semoga harapan Al-Fakir kepada ummahat khususnya Sirrul Ilmi maupun yang lainnya dapat menghadiri daripada kajian-kajian khususnya di luar daripada bulan suci Ramadan. Dan nantinya pada bulan suci Ramadan kita akan mengadakan daurah setiap Sabtu subuh, ba'da subuh. Ya, kalau tahun kemarin saya udah pernah buat daurah angkatan pertama. Ya, mereka alhamdulillah dapat apa Bu yang angkatan pertama? Dapat mau kena, alhamdulillah. Walaupun ya tidak seberapa, tapi itu yayasan sangat mengapresiasikan kepada jamaah yang mengikuti daripada kajian, khususnya nanti di bulan Ramadan ada kajian daurah. Kemudian Al-Fakir sebagai ketua mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumul ahsanal jaza. Terima kasih besar atas bantuannya, sumbangsinya, khususnya kepada hadirin ummahat yang telah menghadiri pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan antum-antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan antum semua. Yang punya utang segera dilunasin. Paling kencang pastinya. Kalau udah utang udah pasti ya. Emang tuh hakul adami benar-benar, apalagi utang sama Allah jangan sampai ditinggalin. Puasa berapa hari lagi Bu? 2, 3, 4, 5. Yang benar boleh 2, 3, 4 sampai 5. Puasa tidak beberapa lagi. Kalau misalkan yang belum qadha, ayo silakan qadha. Ya, ayo silakan kodok. Masih ada beberapa lagi yang tahun lalu masih ngutang sama Allah, sekarang masih ada kesempatan buat mengkodok daripada puasa tersebut. Kalau misalkan bentuk materi, utangnya itu diuruskan sebelum mereka itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ninggalin utang ketika kita hidup, nanti khawatir kita ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur dan para tetamu undangan, khususnya para panitia juga jamaah yang telah mempersiapkan daripada acara ini kurang lebihnya 2 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah kita dapat merencanakan pertama kali. Ini pertama kali perdana nih. Ini pertama saya gembleng. Alhamdulillah ya, saya konfirmasi kabar bagaimana Isra Mi'raj penutupan khusus ibu-ibu. Ngapain bismillah ibu-ibu, karena bapak-bapak udah bosan ya. Ibu-ibunya biar kelihatan wajah-wajahnya ya. Semangat KTTI ya, semangat. Insya Allah semoga setiap tahun kita dapat mengadakan acara semacam ini dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ketika kedatangan penerimaan tamu atau makanan-makanan yang disediakan kurang enak atau kurang berkenan di hati jamaah atau di hati para guru-guru sekalian, Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir mewakili Al-Walid Al-Haj Aminullah bin Haji Muhajjar Haji Abbas
dan segenap keluarga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Silal sebutannya. Ya, ini namanya sirul ilmi, artinya rahasia ilmu. Tapi guru punya ilmu jangan dirahasiain, bagi-bagi guru begitu maksudnya. Pengajiannya nggak kelihatan. Alhamdulillah penceramah kita Ibu Syifa Fauzia. Saya punya istri namanya Fauzia. Dulu waktu beliau Ismail, saya pikir masih kuliah di atas tuh Syifa. Akhirnya anak saya pertama laki, kedua laki, ketiga laki, keempat perempuan. Saya namanya Syifa. Anaknya Syifa, namanya Fauzia. Doa kabilannya dulu. Ya, ibu doain ibu deh. Amin dan ibu punya manis nih deh, ketua RW. RW berapa dah? RW 3. Posyandu namanya apa? Mawar merah ya. Nah, waktu saya lihat bahwa bacaan posyandu mawar merah, saya ingat lagu jadinya. Posyandu mawar merah, kan ya? Ada di menteng dalam di RW 3. Ustaz Amin, Bapak RW-nya. Oke. Coba 1, 2, 3. Posyandu mawar merah ada di menteng dalam di RW 3. Ustaz Amin, Bapak RW-nya. Itu baru mikirin itu jalan Bu. Nah, kali ini pertama kali diadakan ibu-ibu acara ini, ya yang baru tumben datang, bentar habis lebaran ngaji dah. Punya ngaji ada sono, ya Bu ya. Ngaji. Kalau kita pasang ngaji minum jamu. Kalau kita ngaji akan dapat ahlan wa sahlan. Siapa? Tahun asli ya, tahun asli. Oh, tahun asli. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oh, belum semua ada lagi. Itu dah. Oh, ada guru tetap. Kita naikin guru tetap, nanti berceramah dah. Mohon Pak Ibu-ibu kalau lagi ceramah baru satu jangan pada pulang. Usaha Syifa udah naik nih, pulang nah ke mana belum dengar, jadi ibunya baru separuh ya. Alhamdulillah kita ucapkan penceramah kita yang kedua Bapak Kiai Munawir yang asli. Emang bener Bu, ada Munawir ngaji teman saya tuh. Ini Munawir asli, Munawir yang asli dari Kalender ya. Ibu-ibu kalau pegang HP itu baru selfie. Ini foto ini baru foto. Yang enak pakai HP, yang enak pakai kotak. Mau pakai HP jangan pakai cetak. Banyakan hapus. Dicegah Pak Ibu. Ya, kalau foto saya boleh gue cetak. Makan soto mini screen. Jangan lupa foto dikirim. Mana? Foto 2 jam. Oh. Baiklah, kita persilakan guru tetap kita Bapak Dr. Haji Ahmad Laifi Fahrul Abibema. Sallu ala Muhammad. Mana ini? Ya. Dr. Ahmad Laifi Fahrul Abibema. 2 jam. Sallu ala Muhammad. Kali ini pengen bang. Oh iya Bu, dia baru pulang umrah, malaikat masih ikutin. Kalau kita yang ikutin 2 orang, kalau kekatin, nah dia banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din.
Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidzah yang hadir dalam kegiatan pada pagi yang berbahagia ini. Wabil khusus penceramah kita Ustazah Dr. Syifa Fauziah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, berkah kehidupannya, dan juga manfaat ilmunya, bisa meneruskan jejak langkah daripada orang tuanya dan juga datuk-datuknya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah marhumah Ustazah Ummu Kulsum, yang kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh ustazah yang hadir, yang mohon maaf Al-Fakih tidak dapat sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Teriring doa mudah-mudahan segenap guru-guru kita dipelihara oleh Allah, diberkahkan kehidupannya, dijadikan ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga muslimat, hadirat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kita ucapkan kepada penceramah kita Kiai Haji Munawwir Asli. Kita persilahkan. Udah mungkin ganteng. Hadirat muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penceramah pertama sudah hadir, penceramah kedua sudah hadir. Jadi tugas saya hanya sekedar untuk membuka sedikit ya. Nanti intinya akan disampaikan oleh para penceramah kita. Dr. Syifa 1 jam, Kiai Munawwir 1 jam, saya 5 menit. Ibu-ibu hadirat muslimat yang dirahmati Allah, tujuan kita hadir di majelis ilmu adalah agar kita punya rasa takut kepada Allah. Itu tujuan kita ngaji, bukan main banyak-banyakan seragam, bukan main banyak-banyakan foto dengan guru. Tetapi semakin kita banyak ngaji, tujuannya adalah kita semakin takut kepada Allah. Tujuan yang kedua kita ngaji adalah agar kita betul-betul bisa menyadari bahwa kita itu adalah hambanya Allah, tidak ada yang lain. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya itu ada tuh hasrin, innama. Kalau orang dulu menerjemahkan innama itu artinya adalah hanya saja, artinya cuma itu, cuma dia yang punya rasa takut kepada Allah adalah mereka yang punya ilmu. Artinya kita bisa menilai sejauh mana ilmu kita itu bermanfaat atau tidak. Kalau semakin kita bertambah ilmu, tidak bertambah takutnya kepada Allah, berarti ilmu kita itu tidak bermanfaat. Kalau kita semakin banyak ilmu, semakin banyak ngaji, tidak semakin sadar bahwa kita itu adalah hamba Allah, kita juga merupakan orang yang tidak punya ilmu yang manfaat. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kisah pertama di dalam Al-Quran, yaitu pada ayat yang ke-30 terus, itu kisahnya adalah kisah tentang Adam dan juga iblis yang menggoda Adam, termasuk malaikat yang mereka mengaku akhirnya tidak mengetahui ilmu. Ada malaikat, ada iblis, dan ada Adam. 3 makhluk yang digambarkan oleh Allah
yang sesungguhnya ketiga-tiganya ini adalah mereka yang sama-sama melakukan kesalahan dengan proporsi yang masing-masing. Malaikat, jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kemudian berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan makhluk yang akan menciptakan keonaran, pertumpahan darah, saling berbunuh-bunuhan di atas muka bumi, sedangkan kami adalah hamba-Mu yang senantiasa memuji Engkau dan senantiasa mentasbihkan Engkau? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Bapak Ibu sekalian, pada penggalan ayat ini, malaikat menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak punya ilmu. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu tidak didasarkan dengan ilmu, tapi anggapan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menantang malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda yang pada akhirnya malaikat itu tidak bisa menyebutkan satu persatu nama benda-benda itu. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama benda-benda itu kalau kalian benar mengetahui apa yang akan terjadi. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul. Malaikat menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk yang kurang ilmu, tapi dia sadar diri bahwa dirinya adalah kurang ilmu, kemudian mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, menyadari dirinya bahwa ia tidak memiliki ilmu. Kemudian ibu-ibu jamaah sekalian, Allah mengajarkan Nabi Adam nama akan benda-benda itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama benda-benda tersebut seluruhnya. Akhirnya Nabi Adam memiliki ilmu dan Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama benda-benda itu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam disuruh Allah menyebutkan nama benda-benda itu, Nabi bisa menyebutkan semua benda-benda itu, dan akhirnya malaikat menyadari bahwa Nabi Adam punya kelebihan daripada mereka, yaitu malaikat. Sehingga ketika malaikat itu menyadari Nabi Adam punya kelebihan, Allah suruh sujud para malaikat kepada Nabi Adam. Mereka mau sujud, ibu-ibu. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika mereka dikatakan oleh Allah, sujudlah kalian, mereka akhirnya mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka mau sujud? Ada yang membedakan antara malaikat dengan Adam alaihi salam. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ilmu. Saya tanya sama ibu-ibu, Nabi Adam punya amalan enggak? Tasbihnya banyak enggak? Tahmidnya banyak enggak? Malaikat mengaku kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbihkan Engkau ya Allah, kami senantiasa memuji Engkau ya Allah. Artinya malaikat itu sudah punya banyak amalan, tetapi malaikat tidak diberikan ilmu. Allah memberikan ilmu kepada Adam. Maknanya apa? Bahwa orang yang mempunyai amalan saja
Dibandingkan dengan orang yang mempunyai ilmu, lebih mulia orang yang mempunyai ilmu. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuh beruntungnya orang kalau ngaji begitu. Semakin dia berilmu, semakin dia mulia di sisi Allah. Yang berikutnya, dua makhluk sudah kita ceritakan. Yang ketiga, makhluk ini namanya iblis. Ketika disuruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis enggak mau. Aba wastakbara. Dia menolak dan dia merasa besar, dia merasa sombong. Kenapa dia merasa sombong? Ibu-ibu, malaikat itu adalah malaikat atau apa namanya? Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Dan iblis pernah menempati posisi yang mulia itu. Coba ibu-ibu perhatikan ayatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Allah ngomongnya sama siapa? Wa idh qulna lil malaikati. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada malaikat. Ada nggak disebut iblis di situ? Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sekarang pertanyaan saya, iblis itu malaikat atau bukan? Hah? Setan. Kenapa Allah ngomongnya malaikat, tiba-tiba iblis nolak? Kalau ibu-ibu baca surah Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari bangsa jin. Tapi kenapa disejajarkan dengan malaikat? Dia disejajarkan oleh Allah kepada para malaikat itu karena ketaatannya, Bu. 80.000 tahun sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah menunjukkan ketaatannya yang tidak berbelah bagi kepada Allah. Sehingga kemudian Allah tingkatkan makomnya sejajar dengan para malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, iblis ikut-ikutan disuruh sujud kepada Adam. Tapi lantaran iblis ini dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, dia nolak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iblis dilaknat oleh Allah, dikeluarkan daripada surga. Ibu-ibu, lihat nih. Ini perbedaan orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Adam buat kesalahan nggak? Buat ya. Iblis buat kesalahan nggak? Buat. Yang dikasih ilmu siapa? Adam. Ketika Adam punya kesalahan dan dia punya ilmu, dia tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah. Maka ucapan Adam pada waktu itu ketika dia menyesali perbuatannya, Allah ajarkan dan diikuti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Iblis diceritakan enggak dalam Quran bahwa dia diajarkan ilmu oleh Allah? Enggak. Maka ketika iblis itu melakukan kesalahan, enggak mau sujud kepada Adam, dia enggak tahu caranya. Enggak tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah. Bahkan dia terus-terusan mengatakan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka, anak keturunannya Adam, keseluruhannya. Dan dia terus mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Coba lihat ibu-ibu, kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana ilmu itu bisa membimbing orang selamat. Kita sebagai anak keturunannya Adam pasti buat salah. Kan begitu ya? Kita pasti buat salah, tetapi karena kita orang
orang yang berilmu, kalaupun kita buat salah, insya Allah dengan ilmu itu kita tahu cara pulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis buat salah, tapi karena dia tidak punya ilmu, dia nggak pernah tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberuntungan orang yang punya ilmu adalah ilmu itu akan membimbing dia di jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak punya dosa, kita pasti punya kesalahan dan dosa, tapi ilmu itu akan membimbing kita agar tetap bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang hatinya terpaut kepada majelis ilmu dimanapun itu, baik di sini di Sirul Ilmi, di majelis-majelis yang lainnya. Selama kita masih hidup, kita niatkan dalam hati bahwa kita tidak akan pernah berhenti belajar. Ketika orang berhenti belajar, disitulah awal mula kebodohannya, dan disitulah awal mula kesesatannya. Karena orang yang berilmu senantiasa dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi meneruskan kajian kita setelah hari raya bukan Idul Adha ya, Idul Fitri. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur. Kita ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.